Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yunita Indriani, salah satu dosen tetap pada program studi Administrasi Bisnis Internasional Politeknik LP3I Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Administrasi Perkantoran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi mata kuliah ini membahas terkait yang pertama ada siklus hidup arsip, yang kedua sistem kearsipan, yang ketiga digital filing, yang keempat keamanan data di Google Drive atau cloud. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi mata kuliah Administrasi Perkantoran mencakup 4 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan penjamin mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menginternalisasi konsep dasar organisasi dan tata kerja perkantoran. CPMK 2, mahasiswa terampil dalam mengelola komunikasi kantor dan persuratan berbasis digital. CPMK 3, mahasiswa mampu mengorganisir agenda kerja, rapat, dan perjalanan dinas secara sistematis. CPMK 4, mahasiswa mahir dalam manajemen kearsipan, inventaris, dan pengawasan anggaran. CPMK 5, mahasiswa mampu mengintegrasikan teknologi otomasi perkantoran dan mengevaluasi seluruh rangkaian operasional administrasi dalam sebuah proyek utuh. Mata kuliah ini disampaikan dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Politeknik LP3I Jakarta, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa PowerPoint, jurnal ilmiah, Learning Management System atau LMS, dan modul pembelajaran. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan berdasarkan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama ada kehadiran 10%, tugas 20%, 3 evaluasi formatif 10%, ada ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah beberapa buku referensi karya ahli serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Administrasi Perkantoran dengan materi pada pertemuan 11, yakni Manajemen Kearsipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, oke, berdoa selesai. Hari ini kita pertemuan ke-11 ya. Kita akan membahas tentang sistem pengarsipan dokumen ya, baik itu secara manual maupun secara
komputerisasi atau digital. Yuk kita ke pokok materi ya. Jadi mau tanya dulu nih, siapa yang tahu nih arsip itu apa sih? Arsip adalah kumpulan dokumen yang dibuat atau diterima oleh suatu individu, organisasi atau lembaga, baik itu dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang memiliki nilai informasi, bukti, atau referensi untuk keperluan tertentu. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa? Saya Bu. Arsip adalah dokumen atau catatan yang dibuat oleh suatu organisasi, lembaga, atau individu untuk melakukan suatu kegiatan dan disimpan sebagai barang bukti yang sah. Nah, bagus ya. Ada dua pendapat ya. Sudah benar ya bahwa arsip itu pasti mengandung suatu informasi yang dibuat ya atau juga diterima ya oleh lembaga negara ya ataupun juga swasta ya. Nanti arsip ini akan digunakan untuk kegiatan administrasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada definisi sistem pengarsipan. Nah, ini ya cara penyimpanan arsip. Bisa juga dalam bentuk apa? Nomor, kemudian subjek, ya, tanggal, wilayah, dan abjad. ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaan ya. Oke, ini ada ruang lingkup kearsipan. Nah, yang pertama dimulai dari penerimaan arsip. Berarti arsip itu pertama kali ya diterima dulu ya oleh perusahaan. Nah, kemudian pencatatan arsip ini untuk memberikan identitas kepada arsip. Ini harus disesuaikan juga sama kondisi perusahaan ya. Nah, ini biasanya kalau umumnya kalau arsip manual itu biasanya disimpan di lemari arsip ya, atau juga bisa di apa bisnis file ya, owner ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan arsip. Harus dipelihara supaya kondisi arsip itu tetap aman kayak gitu ya. Kemudian tetap terawat karena dalam proses pemeliharaan arsip itu pasti ada perawatan khusus supaya tidak dimakan sama rayap, supaya arsip ya tidak basah. Misalnya ruangan itu harus dipastikan kering ya, tidak ada yang bocor karena kalau seandainya basah itu bisa merusak arsip. Nah, kemudian yang terakhir ada penyusutan ataupun pemusnahan arsip. Nah, ini biasanya dilakukan 5 sampai dengan 10 tahun. Dilihat dari nilai dari arsip itu apakah masih mempunyai nilai informasi untuk perusahaan atau tidak. Kalau seandainya tidak, itu bisa dimusnahkan ya. Nah, untuk pemusnahan juga tergantung dari prosedur yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Nah, ini tujuan dari arsip. Ya, pastinya arsip itu dibuat supaya bisa menjaga keamanan dokumen. Yang kedua, memudahkan pencarian kembali. Arsip apalagi yang penting ya, kalau seandainya tidak ada arsip, berarti kan kita harus mencari ya pasti agak kesulitan ya untuk menemukan kembali karena kita mungkin tidak ada tempat yang khusus. Nah, kemudian yang ketiga yang mendukung perencanaan administrasi. Jadi apabila arsip diperlukan ya itu mudah untuk ya ditemukan kembali. Kemudian jenis-jenis arsip. Nah, ini berdasarkan waktu penggunaan. Ada arsip aktif, ada inaktif, ada juga arsip statis. Aktif berarti arsip itu digunakan secara terus-menerus ya. Ya, misalnya surat menyurat, kemudian laporan keuangan ya. Kemudian arsip inaktif ini sudah jarang ya digunakan, tapi bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian yang terakhir ini ada arsip statis ya. Arsip yang bernilai sejarah, dia tidak digunakan lagi tetapi dianggap sebagai dokumen yang penting ya. Contohnya adalah arsip pendirian organisasi. Kan itu sudah tidak digunakan lagi ya biasanya, tetapi dia masuk sebagai ya salah satu sejarah ya bagi perusahaan dan masih disimpan ya. Selanjutnya berdasarkan bentuknya.
Kalau arsip teks atau naskah itu biasanya bentuknya tertulis yang biasa kalian lihat ya. Kemudian yang kedua juga ada arsip visual, bisa dalam bentuk gambar, kemudian juga ada apa? Foto, kemudian juga peta ya. Arsip audio atau video, namanya audio berarti kan melalui pendengaran ya, rekaman suara, kemudian film ya. Kemudian yang terakhir ada arsip elektronik. Nah ini arsip digital yang bentuknya biasanya adalah soft copy. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem penyimpanan arsip. Nah sebelum masuk ke materi, ada yang tahu sistem penyimpanan arsip itu apa saja? Saya, Bu. Oke. Ya silakan ada. Yang pertama itu ada sistem abjad, yang kedua ada sistem subjek, yang ketiga ada sistem tanggal, yang keempat ada sistem nomor, yang kelima ada sistem wilayah. Oke ya benar sekali ya. Kita bahas satu persatu sistem abjad. Contohnya nama klien, kemudian juga ada nama perusahaan. Nah kita lihat contohnya ya. Nah ini contoh penyimpanan arsip sistem abjad ya. Biasanya misalnya yang lembaran pertama ini filing kabinet ya. Misalnya huruf A sampai F itu berarti ada di lemari yang pertama ya. Baik itu nama orang tadi ya, kemudian nama perusahaan ya, kemudian yang selanjutnya ada D sampai L, kemudian M sampai R dan S sampai Z ya. Itu urutan penyimpanan kalau berdasarkan abjad. Yang selanjutnya contoh penyimpanan arsip sistem nomor ya. Nah ini bisa misalnya dimulai dari 000 ya, kemudian di dalamnya berarti 001 dan seterusnya ya. Nah yang selanjutnya ada contoh penyimpanan arsip sistem tanggal. Nah di luarnya, di luar filing kabinet ya, itu bisa ditulis dulu tahunnya, kemudian di dalamnya beda bulan dan juga tanggal. Yang keempat contoh penyimpanan arsip ya sistem geografis ya. Nah ini bisa dilihat misalnya mulai dari ya tetap abjad ya, Jawa misalnya, kemudian ada Jabar kayak gitu ya, Jateng ya. Nah dan seterusnya. Kemudian contoh penyimpanan arsip sistem subjek ya. Nah ini biasanya di HRD ya, lebih gampang karena dia banyak sub-subnya. Nah contohnya misalnya ada bagian kepegawaian, kemudian ada bagian kepegawaian itu kan ada HRD ya kan, absen ya, kehadiran ya. Nah ini 5 ya contoh dari sistem pengarsipan. Selanjutnya kita lihat video penyimpanan arsip secara manual ya. Kali ini saya akan melakukan filing, yaitu lalu peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk membuat kertas. Tadi kalian sudah lihat untuk video ya penyimpanan arsip secara manual. Tadi kita sudah bahas dari awal ya arsip manual, kemudian langkah-langkah yang mengarsip secara manual. Nah sekarang kita masuk ke arsip digital. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tahu apa itu arsip digital? Saya, Bu. Oke ya kakak. Arsip digital adalah kumpulan informasi atau data yang dapat disimpan dalam format elektronik seperti teks, gambar, audio, dan video yang dapat diakses, dikelola, dan didistribusikan melalui perangkat elektronik seperti komputer, server, dan penyimpanan cloud. Oke. Ya, bagus ya. Berarti sudah dapat bayangan ya, kalau seandainya kita mengarsip tadi secara manual itu adalah fisik. Nah sekarang gimana digital itu fisik kita rubah atau kita pindahin menjadi digital ataupun soft copy ya. Oke, selanjutnya kita lihat cara kerja sistem pengarsipan digital. Yang pertama ada data mentah, yaitu dokumen yang masih dalam bentuk fisik ya. Nah kemudian untuk proses digitalisasi kita memerlukan alat yang namanya scanner ya. Dan selanjutnya ya bisa sudah berbentuk file digital yang bisa disimpan dalam bentuk
compact disk ya, kemudian flash disk, kemudian juga bisa disimpan dalam folder ya. Oke, manfaat dari arsip digital yang pastinya memudahkan pencarian dan penemuan kembali, kemudian ya ruangannya lebih hemat ya, karena secara fisik tidak memerlukan ya ruangan yang lebih luas ya. Nah, kemudian dokumen lebih tahan lama tanpa risiko fisik yang rusak ya, karena sobek misal ya. Kemudian memungkinkan akses dokumen itu dari jarak jauh. Jadi kalau seandainya atasan kita memerlukan file yang dibutuhkan, itu bisa dikirim ya, atau bisa diakses secara langsung. Nah, kemudian mendukung efisiensi kerja dan juga kolaborasi ya antar divisi ya. Oke, nah ini perangkat yang dibutuhkan itu ada scanner ya, kemudian software OCR ya. Nah ini biasanya kalau seandainya filenya dalam bentuk gambar ya, itu bisa dirubah supaya untuk tulisannya itu bisa terlihat lebih jelas ya. Kemudian media penyimpanan digital ya, bisa hard drive ya, server dan juga cloud ya. Oke, nah setelah kita pelajari tadi ada arsip secara manual, kemudian digitalisasi, apa yang bisa kalian pahami ya atau kalian simpulkan dari materi kita pada hari ini? Saya Bu. Oke ya, silakan. Bedanya arsip manual sama digital, kalau arsip manual itu masih dalam bentuk fisik, beda dengan digital yang udah dikelola dengan komputerisasi. Lalu kalau fisik juga butuh ruangan penyimpanan yang besar. Kalau digital kan udah pakai storage cloud, kaset, sama compact disk. Secara singkat kita juga harus melihat ya bahwa sistem pengarsipan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa jadi suatu perusahaan misalnya karena baru berdiri mungkin belum terlalu banyak ya arsipnya, kemudian biayanya juga mungkin masih kecil, mungkin ya mereka memilih salah satu ya. Keduanya hybrid ya, seringkali yang efektif ya. Kadang ya kita memerlukan ya beberapa arsip masih manual, kemudian beberapa juga bisa disimpan secara digital. Selanjutnya kita akan diskusi ya tentang studi kasus ya terkait pengarsipan secara manual ataupun digitalisasi. Nah sekarang bentuk kelompok diskusi ya. Berarti kalau seandainya 4 orang, ada berapa kelompok nih? Berarti ada satu kelompok yang jumlahnya 5 ya. Oke, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Mungkin dibuat lingkaran biar gampang untuk berdiskusi. Oke, silakan. Masing kelompok sudah terbentuk ya. Nanti untuk studi kasusnya itu sudah UNICEF di LMS ya. Jadi kalian tinggal buka ya untuk dicek studi kasusnya apa, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian nanti ya kita bahas. Oke. Ya silakan. Oke, udah selesai untuk diskusinya? Sudah. Oke, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Oke, kelompok 1 ya. Ya, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, studi kasus pertama yaitu tentang pengarsipan manual. Jawaban dari soal pertama yaitu kelemahan dari sistem pengarsipan manual yang pertama kehilangan dokumen. Jadi dokumen itu dapat hilang atau rusak karena faktor manusia seperti kehilangan kesalahan penyimpanan atau kehilangan fisik. Kemudian yang kedua itu waktu pencarian yang lama. Mencari dokumen itu dapat memakan waktu yang lama karena harus mencari secara manual di antara banyaknya dokumen yang disimpan. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan fisik yang terbatas itu dapat menyebabkan kesulitan dalam menyimpan dokumen dalam jumlah yang besar. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua, yang pertama itu mengurangi risiko kehilangan. Dengan adanya dengan digitalisasi, maka dokumen itu dapat disimpan dalam bentuk file elektronik dan lebih mudah di backup juga. Kemudian yang kedua, akses cepat dan efisien. Arsip komputerisasi memungkinkan pencarian dokumen itu menggunakan kata kunci dan lebih menghemat tenaga. Kemudian yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan.
dokumen digital tidak memakan ruang fisik sehingga perusahaan itu dapat memanfaatkan perusahaan dapat menghemat ruang kantor. Oke ya, bagus. Berarti kesimpulannya bahwa perusahaan juga sudah mulai harus beralih ke arsip digital ya, walaupun sedikit demi sedikit ya, supaya yang untuk mengatasi ya kendala-kendala yang terjadi pada pengarsipan manual. Oke, ya bagus ya dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ya selanjutnya. Silakan. Yang kedua, dua langkah untuk mengamankan data ya di perusahaan. Yang pertama, kita bisa backup data. Jadi sebelum mengupload data itu ke arsip, nah alangkah lebih baiknya kita membackup data supaya nanti ketika ada kehilangan ataupun dihack, jadi datanya itu ada 2. Data yang ini hilang masih bisa pakai data yang satunya gitu kan. Nah, terus yang kedua, cyber security. Jadi setelah diarsip kita mengadakan keamanan gitu Bu. Biasanya di perusahaan itu ada bagian keamanan. Nah, si keamanannya ini bisa lebih memperhatikan lagi untuk keamanan cyber security-nya. Sekian. Selanjutnya kelompok 4 ya. Ya, silakan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami akan menjelaskan pengarsipan tentang komputer. Yang pertama, risiko dapat terjadi apabila backup data tidak dilakukan dengan baik. Kehilangan data permanen jika terjadi kegagalan sistem serangan siber atau bencana alam. Terus yang kedua, gangguan operasional. Tanpa backup perusahaan mungkin kesulitan akses informasi penting. Terus yang ketiga, kerugian finansial. Pemulihan data yang hilang atau rusak bisa memakan biaya tinggi. Belum lagi potensi kehilangan pendapatan akibat downtime. Keempat, pelanggan komplain. Industri tertentu mewajibkan backup data sebagai bagian dari regulasi. Terus yang kedua, 2 langkah untuk mengatasi resiko keamanan data. Yang pertama, ekspansi data. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif baik saat disimpan, store, atau maupun dikirim transmisi sehingga mengurangi resiko kebocoran atau akses tidak sah. Yang kedua, otomatisasi backup berkala. Menerapkan sistem backup otomatis dengan jadwal teratur, misalnya harian mingguan, dan menyimpan salinan data di lokasi terpisah atau cloud offset untuk memastikan redundansi. Sudah. Next, selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Adapun berdasarkan hasil dari analisis kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Adapun yang pertama, kelemahan dari pengarsipan manual antara lain 1, dokumen akan rentan rusak akibat basah ataupun bahan rayap, bisa juga karena kelalaian pegawai dalam menyimpannya. Adapun yang kedua, tidak efisienan dalam hal mencari berkasnya sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencarinya. Yang ketiga, ketergantungan pada ruangan fisik sehingga membutuhkan ruangan yang lebih besar untuk menyimpan file-file tersebut. Adapun yang nomor 2, bagaimana metode pengarsipan komputerisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain dapat melindungi dokumen dalam bentuk digital sehingga keamanannya lebih terjamin dan meminimalisir kesalahan pegawai. Adapun yang kedua, proses pencarian dokumen tersebut dapat dilakukan lebih cepat daripada pengarsipan manual sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. Adapun yang ketiga, meminimalisir penggunaan ruangan fisik sehingga ruangan tersebut bisa digunakan untuk hal yang elektronik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, bagus ya. Jadi keempat kelompok sudah menyampaikan ya pendapat hasil dari diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa kesimpulan dari kedua sistem pengarsipan tersebut, baik itu secara manual maupun secara digital? Oke ya. Jadi kesimpulan dari studi kasus keduanya bahwa pengarsipan manual dan pengarsipan digital itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Manual itu cocok untuk jumlah kecil dan jarang digunakan, sedangkan komputerisasi itu cocok untuk dokumen dinamis dan mudah dicari. Jadi pilih sistem pengarsipan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Oke, ya terima kasih ya untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih juga tadi sudah ikut serta ya dalam materi yang disampaikan. Nah, untuk nextnya kita akan pelajari tentang tata ruang dan juga inventarisasi barang ya. Nah, nanti untuk materi itu bisa kalian baca di LMS. Ini pikir untuk hari ini kita cukupkan ya untuk pertemuan. Nah, sebelumnya kita tutup dulu nih dengan doa ya. Seperti biasa, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.